Itu kan ada tanggung jawab kita ya, bayar sekolah, keperluan sekolah, belum lagi liburan sekolah itu bareng semua di bulan Juli. Sedangkan kita masih butuh juga waktu untuk self love, self care gitu ya. Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi di channel di YouTube-nya Bunda AI. Kita masih bahas soal tema single mom, strong mom bersama Amel. Yes, hadir kembali dan ini masih nyambung ke yang kemarin ngebahas tentang self love, self care ala single mom. Itu kan pasti perlu ya buat kita tetap waras di saat kita sendiri ngurusin anak-anak mencari nafkah kita harus sehat secara mental supaya apa? Supaya bener lah ya handle anak-anak. Jangan sampai kita cari pelampiasannya ke hal-hal negatif gitu kan. Atau jadi marahin anak, itu juga jangan. Kalau bisa ya usahakan yang terbaik. Memang kita harus sehat. Nah, kalau Bunda AI sendiri sharing dong. Kalau aku karena kebetulan aku memang orangnya kan ya itu seneng gadget kan ya, seneng ketak-kutik, ngedit foto, ngedit video dan ya pokoknya apa-apa yang hal baru yang berhubungan dengan digital tuh aku seneng gitu loh. Jadi dan aku memang mungkin ya sama kayak anak-anakku memang nggak suka outdoor gitu loh. Dulu tuh memang nggak suka outdoor, lebih suka nyantai di rumah. Mager keluaran gitu, ya. Main HP. Jadi ya gitu aku belajar. Aku lihat itu apa di TikTok atau pokoknya di sosmed ada apa aku praktekin. Terus aku ikut kelas online gitu kan. Bagaimana cara ngedit foto, bagaimana cara ngedit video itu aku ikutin. Itu kan udah habis waktunya. Kita pulang kerja kan itu udah malam kan. Nah itu malamnya tuh sesudah kita selesai beberes sambil ya selonjoran santai gitu aku belajar bikin. Itu kan biasanya ada PR tiap malam. Keren banget berarti upgrade value ya. Ya, betul. Yang dilakukan gitu. Dan itu ternyata nggak gampang loh. Nggak semua orang mau belajar dan itu menjadi hal baik ya. Jadi waktu senggang kita otaknya jadi nggak mikir macem-macem. Killing time dalam hal yang positif. Jadi otak kita juga nggak mungkin karena kita berpikir jadi nggak gampang pikun. Terus kita dan pasti ada komunitas baru nggak sih? Pasti kan. Ada komunitas baru, tapi kita nggak perlu keluar rumah gitu Sedang sharing di grup-grup aja gitu. Jadi online bisa jadi solusi buat teman-teman yang bingung mau ngapain. Pokoknya belajar apa aja yang online aja, nggak keluar rumah. Karena kalau keluarnya kadang-kadang perlu biaya bensin, perlu biaya makan. Kan itu harus kita pikirkan dua kali. Belum ninggalin anak-anak. Belum waktu yang kita nanti kerjaan rumah nggak beres. Kan kita semua sendiri kan, kita kerjakan semua sendiri gitu. Jadi yang bisa online ya kita makanya boleh dibilang ya kita queen of online. Benar. Semua online, belanja online, semua online. Semua online ya. Memang di zaman sekarang ini nggak boleh juga kita harus gimana ya? Nggak bisa, bukannya nggak bisa, kamu nggak mau coba, intinya itu ya. Aku gaptek, nggak ada yang gaptek kalau kamu belajar. Kalau mau belajar mah bisa aja. Gitu. Siapa tahu dari mencoba hal-hal baru itu ada ladang rezeki yang baru juga. Ya. Bisa sebenarnya belajar, cuman akunya memang karena aku tuh melakukan itu sebagai hobi, bukan untuk bukan kita nggak butuh duit, bukan nggak cari duit, memang aku seneng gitu loh, hobi aja gitu. Jadi kalau untuk duit bukannya kita nggak mau ya pokoknya asal cukup untuk aku sudah cukup alhamdulillah. Gitu. Konsepnya mantap. Jadi nggak boleh waktu senggang dibiarin nganggur gitu aja. Upgrade skill kamu, upgrade value kamu itu akan manfaat dan paling nggak otaknya jadi fresh mulu ya. Dan skill itu kan kalau kita kepepet banget kita nggak punya duit harus cari duit kita punya ilmunya gitu. Kalau kepepet kan kadang-kadang kita tuh ilmu kita bisa pakai. The power of kepepet. Itu dia. Iya. Itu kan kalau self love ya. Kalau self care itu berarti berhubungan dengan merawat diri. Tidak perlu harus yang mahal mungkin ya. Aku tuh tipe orang yang agak-agak cuek juga. Cantik ala Bunda agak cuek juga gitu maksudnya. Paling banter kalau nyalon itu ya krebat udah gitu aja. Atau biasanya manggil tukang pijit sih. Karena mungkin itu nggak jadi fokus utama saat ini. Iya, nggak fokus. Atau mungkin memang ya udahlah gitu. Apa gimana? Iya. Aku lebih me time gue gitu, manggil tukang pijit ke rumah, pijit aja di rumah. Kalau enggak ya ke salon tuh paling banter, paling krebat gitu. Iya. Dan itu Mel, aku ada
kan dulu anak-anak pada kos nih, aku kan sendirian di rumah. Jadi dulu tuh dari kapan sih coba biar teman-teman tahu nih? Kan udah pada kuliah ya kan? Aku tuh Pindahnya tinggalnya pindah pisah rumah. Raymond tuh dari kuliah, dari pertama kuliah sampai sekarang kan kita pisah rumah. Dia kos terus sampai sekarang kan gitu. Jadi kalau Steven juga dari kuliah dia pindah rumah ini baru 1 bulan ini nih dia mulai di rumah. Karena dia bekerja dari rumah gitu. Yang ada di rumah selalu aku sama Emily. Tapi Emily kan tipe orang bukan yang anak itu yang suka ngobrol gitu. Jadi aku piara kucing untuk nemenin aku ngobrol. Kayak Nabi Sulaiman kita ngobrol sama kucing. Anak bulunya ada berapa, Bema? Sekarang 11 ke 12 ya, sekitar 11-12. Kerepotan nggak ngurusinnya? Kalau lagi capek merasa kerepotan, tapi kalau kita lagi happy, lagi itu sih fine aja. Dan kucing kan kalau kita mungkin kecilnya ya kayak kita punya anak kecil lah. Kecilnya kalau belum dilatih kan ya juga pipis di mana-mana. Tapi kalau sekarang udah besar udah ngerti dia, udah tempatnya di mana udah nggak terlalu musingin lah gitu. Jadi hobi penting ya, harus ada apapun itu. Mungkin kamu suka baca buku, bisa beli buku ya. Suka misalnya adventure, punya waktu sendiri, jalan-jalan nggak perlu yang jauh-jauh, yang ke dekat. Kan adventure tuh nggak harus keluar kota, keluar rumah minimal ya kan. Bertanam. Iya, bertanam. Kayak hutan. Bener-bener. Bunda Ea ini suka bertanam, jadi jenis tanamannya banyak, bikin iri. Karena rumahnya hijau banget. Kayak hutan. Itu seru ya, lumayan bisa ngisi waktu juga. Lumayan bisa ngisi waktu juga itu. Karena kan kita kadang-kadang itu ya itu kembali lagi kalau kita lagi ini tuh kita ngobrol tuh bisa sama kucing, bisa sama tanaman, kita ngajak ngobrol gitu. Bukan belajar jadi error, enggak, tapi memang supaya di reset gitu loh. Hobi penting, tapi lakukan hal-hal yang bermanfaat balik lagi. Masak, kamu teh suka masak yang aku tahu, banget, ya kan? Cuman nggak ada yang makan. Anak-anak itu nggak suka masakan mamanya. Anak-anak online ditunggu nggak sih di rumah Bunda? Masakan mamanya masakan Jawa, jadi yang goreng-goreng apa katanya nggak sehat. Oke. Mereka mungkin lebih makanannya yang lebih kekinian anak-anak zaman sekarang ya. Nah, kalau Bunda Ea ini asli Jogja teman-teman, jadi kebayangnya orang Jawa hobi masak, kalau masaknya ribet-ribet, tapi nggak masak gudeg kan kocak ya, orang Jogja harusnya masak gudeg ini nggak suka manis. Nggak suka manis. Anak-anak online-nya pasti seneng banget kan tahu kalau Bunda Ea itu punya hobi anak bulu, suka masak dan juga suka bertanam. Jadi mudah-mudahan sharing kita ini bisa jadi ide buat para single mom di luar sana supaya mereka juga tahu bagaimana self love-nya, self care-nya dan juga mulai ngulik sebenarnya aku hobi apa sih ya. Cara kita killing time-nya itu supaya kita nggak berpikir yang enggak tuh apa ya kira-kira aku bisa killing time, tapi syukur-syukur killing time yang bermanfaat gitu. Nah, kalau udah tadi sharing hobi, self love, self care. Kadang ngerasa feeling guilty nggak sih Bunda, kayak misalnya aduh, aku lagi pijit nih anakku lagi apa ya di kosan gitu, atau misalnya Bunda lagi masak sesuatu yang mungkin mereka suka, jadi inget. Gimana tuh ngilangin perasaan bersalah? Kita udah melakukan self love, self care sama diri kita yang untuk bikin kita waras itu tadi. Tapi buat ngebuang rasa bersalahnya. Kalau dibilang kayaknya nggak terlalu aku rasain untuk rasa bersalah karena gini loh. Sesusah-susahnya aku, maksudnya sesusahnya mamanya nih, nggak sampai bikin anak-anak itu benar-benar yang merasakan susah biarpun dia nggak ada bapaknya kan ya, maksudnya semua itu yang memang untuk kebutuhan sekolah apa itu aku provide gitu, hanya yang untuk foya-foya memang aku nggak kasih ke anak-anak gitu kan. Tapi jadi kalau aku cuma sekedar mijit, sekedar rebat kan nggak tiap hari. Nah, itu kan maksudnya kalau lagi capek banget, lagi kita misalnya kayak lagi istilahnya bete banget, apa lagi pusing lah, stres atau apa gitu, itu baru itu. Paling juga sebulan sekali, itu nggak masalah. Anak-anak juga ngerti. Jadi walau bagaimanapun, as a single mom tuh kita harus punya prioritas ya teman-teman. Jadi mana yang harus pengeluaran itu wajib, mana yang enggak, kapan harus ganti handphone gadget terbaru. Oh salah ya itu. Misalnya sama anak kan, kalau misalnya apa nih, kita tetap masih misalnya anaknya waktu itu ada film bagus nih, ada film bagus ya, kita tetap
kita sempetin kita nonton sama Nonton anak-anak, bareng, kita bonding kita time anak-anak juga tetep, gitu ya. gitu ya. Begitu me time kita, me time aku sama anak-anak gitu, nonton gitu, betul, nonton bareng gitu. Apalagi nih ya buat single mom berasa banget kalau sudah menjelang bulan Juli, Bunda. Iya. Itu kan ada tanggung jawab kita ya, bayar sekolah, keperluan sekolah, belum lagi liburan sekolah, itu bareng semua di bulan Juli. Sedangkan kita masih butuh juga waktu untuk self love, self care gitu ya. Nah, kalau aku pribadi memang biasanya kewajiban itu tak bayar dulu supaya soalnya menunda sesuatu itu akhirnya jadi pikiran. Pikiran itu bikin stres juga buat saya. Yang penting kewajiban. Kalau Bunda gimana tuh? Udah ngalamin itu berarti 11 tahun dong, 11 tahun berturut-turut tuh. Iya, yang penting makanya yang penting untuk anak-anak itu kebutuhan semua dipenuhin dulu. Kalau udah jadi gitu, feeling guilty itu hilang ya. Jadi kita nggak feeling guilty karena ya udah semua udah aku butuhin, nggak istilahnya nggak ada yang kekurangan dari anak-anak ya. Kita kalau cuma sekedar gitu mah nggak apa-apa. Dan karena kita melakukan self love dan self care-nya terakhir, biasanya budget juga sudah menyesuaikan. Ya kan? Uangnya udah habis nih untuk kepentingan 1 sampai 10 misalnya. Nah, self love self care-nya itu di urutan 11, 12 dan seterusnya. Kita di rumah kan nggak semua hal kita di salon. Benar-benar. Yang penting kan sama relaxnya dapat. Gitu. Nah, jadi prioritasnya itu harus benar, nomor urutnya juga penting. Jangan kamu juga self love self care-nya jadi urutan nomor 1, 2, 3, tapi akhirnya kebutuhan yang penting justru terabaikan. Itu nggak boleh lah ya, jangan betul ya. Banget itu. Jangan, dan itu juga nantinya bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Kalau bisa kan ya memang harus mengesampingkan yang nikmat-nikmat secara pengeluaran. Nikmatnya nanti tunggu. Anak-anak insya Allah anak-anak mandiri sukses, baru kita bisa menikmati. Nah, tapi menahan 11 tahun apakah Anda cukup sabar sih? Itu kuncinya ya. Kalau aku ngejalanin itu tuh dulu masih mungkin mungkin masih seumur 30 tahun ya. Aku tuh suka mikirin, aduh nanti ini gimana ya anakku 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Cuman setelah aku belajar panjangan ya mikirnya ya 5 tahun 10 mikirnya tahun. kayak kita mau ngeduluin Allah gitu. Betul. Kita besok hidup aja kita belum tentu kan istilahnya kita kalau ini ya udah pokoknya sekarang kita jalanin hari ini sebaik-baiknya. Besok ya kita berdoa aja supaya besok kalau besok pas dikasih umur kita minta Allah jaga kita. Udah gitu aja. Harus lebih baik dari hari sebelumnya. Iya. Jadi kunci untuk nggak berlarut-larut stres buat single mom, nggak usah mikirin jauh-jauh hari, pikirin hari ini, do your best. Betul ya? Betul. Mantap. Oke, single mom intinya gini ya, kalau kita kan sebagai ibu nih juga sebagai ayah nih, kita harus menguatkan mental kita, menyehatkan jiwa kita sendiri. Kita kalau memang ada waktunya kita harus me time, ya me time sesuai budget kita lakukan apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia supaya mental kita tetap bagus. Insya Allah kalau mental kita bagus, kita siap, anak-anak kita siap ngelanjutin maksudnya menemani membimbing anak-anak kita akan baik-baik saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.